kemudian kurung tutup. Oke, kita enter ya teman-teman. Nah, ketemu Eko Budianto. Misalkan di sini kita ganti dengan namanya Erik. Nah, dia ketemu ya, Erik Supriyanti. Kemudian kita ganti dengan namanya Irwan. Ketemu Irwan Mujiono. Kemudian kalau kita ganti dengan namanya Neneng, ketemu nama lengkapnya Neneng Saudi. Oke, apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan lanjutkan tutorial kita tentang XLOOKUP. Untuk part satunya, linknya kalian bisa lihat di bagian deskripsi ya. Kemudian sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video yang berikutnya. Agar memudahkan kalian untuk belajar, kalian bisa mendapatkan file ini. Linknya ada di bagian deskripsi juga. Untuk tutorial kali ini kita akan coba menambah pengetahuan tentang rumus XLOOKUP atau tutorial XLOOKUP part 2 ya. Jadi di sini saya sudah ada tabel. Saya mau mencari untuk tunjangan dari masing-masing pegawai ini dengan menggunakan rumus XLOOKUP ya teman-teman. Kita gunakan dengan rumus XLOOKUP untuk mencari tunjangannya. Tunjangannya sudah ada di database karyawan. Yang kita mau coba cari adalah nama-nama ini dapat tunjangan berapa. Langsung saja kita masukkan rumus XLOOKUP-nya. Terus kemudian lookup value-nya kita isi di bagian nama ya, yaitu di sini Ardiansyah. Kemudian kita ketik yang titik koma. Kemudian lookup array-nya kita pergi ke bagian database karyawan. Database karyawan kita blok. Kemudian kita kunci dengan menggunakan tombol F4, kemudian tekan titik koma lagi, kemudian kita blok untuk return array-nya, kita pilih bagian tunjangan ya. Ini juga kita blok, terus kemudian kita kunci dengan menggunakan F4. Selanjutnya saya hanya perlu data itu, kita bisa lanjutkan dengan kurung tutup. Kemudian enter. Kita kembalikan nilainya menjadi format number. Seperti ini. Kemudian kita kasih tanda pemisah ya. Kemudian kita drag ke bawah. Di sini ada permasalahan bahwa untuk nama Eko Budianto dan Irwan Mujiono itu tidak ada nilai tunjangannya. Di sini kita bisa memberikan tambahan argumen pada rumus XLOOKUP. Tambahan argumen yang bisa diberikan di sini kita bisa lihat ya. Bahwasanya ketika kita mengeklik rumusnya, di sini ada bagian if not found. If not found ini bisa kita gunakan ketika kita menemui permasalahan seperti ini teman-teman. Data yang kita cari dia tidak ada. Misalkan dalam argumen ini saya mau tambahkan jika data tunjangannya tidak ada, maka kita akan memberikan tunjangan minimum yaitu sebesar 1 juta. Kemudian kita klik enter. Oke. Kemudian kita ulang ya kopinya. Nah, secara otomatis sudah terisi teman-teman. Seperti itu ya. Ini untuk contoh penggunaan XLOOKUP atau pengembangan yang pertama ya. Jadi bagian if not found bisa kita isi dengan argumen. Kemudian yang kedua, apakah XLOOKUP bisa menggantikan rumus HLOOKUP? Di sini untuk database karyawan yang sifatnya vertikal tadi sudah saya buat menjadi horizontal. Ada di bagian database karyawan 2. Sekarang kita akan coba memasukkan untuk rumus ini dengan menggunakan XLOOKUP ya. Apakah XLOOKUP bisa menggantikan HLOOKUP? Kita akan coba ya. Jadi untuk bagian tunjangan saya akan coba mengambil datanya dari database karyawan 2. Nanti apakah hasilnya sama atau tidak, kita akan buat kolom tambahan. Kita beri nama tunjangan ya. Tapi dengan HLOOKUP ya. Saya di sini sambil menekan tombol Alt ya. Kemudian enter. Kemudian saya kasih nama HLOOKUP ya. Kemudian enter.
Sekarang kita akan coba memasukkan rumus XLOOKUP-nya sama dengan XLOOKUP. Kemudian untuk lookup value-nya kembali kita ambil nama yaitu di Ardiansyah, kemudian kita pilih titik koma sebagai pemisahnya. Kemudian di database karyawan kita pilih ya. Di sini bagian nama kita blok sebagai lookup array-nya. Kemudian jangan lupa tekan tombol F4 agar terkunci. Kemudian kita tekan lagi titik koma. Kemudian kita pilih bagian tunjangannya ya. Tunjangan kita pilih. Terus kita kunci juga dengan menggunakan tombol F4. Kemudian sama. Langsung kurung tutup ya. Kemudian kita coba copy ke bawah. Sama teman-teman hasilnya ya. Karena ini masih belum ada argumen untuk data yang tidak ditemukan, kita tambahkan lagi di sini. If not found-nya kita beri angka 1 juta. Oke, kemudian kita copy ulang. Oke, ternyata bisa ya teman-teman ya. Jadi XLOOKUP bisa menggantikan rumus HLOOKUP juga. Untuk take home pay-nya kita tinggal tambahkan saja untuk gaji pokok plus tunjangan. Kemudian kita klik enter. Oke, selanjutnya saya akan rubah ya, pindah tabelnya ke sini. Kemudian selanjutnya untuk pengembangan dari XLOOKUP kita akan mencoba menggunakan fungsi dari wildcard ya. Wildcard itu misalkan di sini kita tidak tahu nama panjang dari saudara Eko di sini, misalkan ada Eko Budianto, ada Erik Supriyadi, kita tahunya hanya nama Eko, Erik maupun Hari ataupun Irwan. Di sini kita bisa gunakan rumus XLOOKUP untuk menemukan nama lengkapnya ya teman-teman ya. Jadi di sini misalkan saya beri nama Eko ya, nama depannya ya. Nama depannya ini Eko. Kemudian kita mau cari nama lengkapnya siapa. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus XLOOKUP, teman-teman. Caranya adalah kita ketik XLOOKUP. Kemudian lookup value-nya kita pilih yang kita mau cari di sini di bagian H ya, H5. Kemudian karena kita mau mencari nama belakangnya yang kita nggak tahu siapa ya, kita di sini gunakan ampersand. Kemudian kita tambahkan asterisk. Karena dia sifatnya adalah teks, jangan lupa kita berikan tanda petik ya teman-teman. Di bagian depan maupun di bagian belakang ya. Kemudian untuk lookup array-nya kita masuk ke bagian nama yang di sini. Jangan lupa ya dikunci. Tidak dikunci juga nggak apa-apa ya untuk bagian ini. Kemudian return array-nya juga kita blok tabel yang sama ya di sini. Kemudian coba kita kurung tutup. Hasilnya adalah not available. Kenapa? Karena rumus XLOOKUP-nya kembali ke default-nya yaitu exact match ya. Padahal di sini kita hanya punya namanya itu nama depan aja. Kita mau cari nama lengkapnya, kita kembali ke rumus XLOOKUP-nya. Nah, di sini if not found saya lewatin. Kemudian di sini di bagian exact match, kemudian ada juga di nomor 2. Nomor 2 kita lihat itu adalah wildcard character match. Ini kita pilih teman-teman untuk mencari nama lengkapnya ya. Kemudian kurung tutup. Oke, kita enter ya teman-teman. Nah, ketemu Eko Budianto.
Misalkan di sini kita ganti dengan namanya Erik. Nah, dia ketemu ya, Erik Supriyanti. Kemudian kita ganti dengan namanya Irwan. Ketemu Irwan Mujiono. Kemudian kalau kita ganti dengan namanya Neneng, ketemu nama lengkapnya Neneng Saudi. Oke teman-teman ya. Selanjutnya yang berikutnya kita akan coba menggunakan istilah bahasa Inggrisnya apa ya? Two way lookup. Jadi kita mencari lookup di dalam lookup, nah, seperti itu ya penjelasannya itu. Jadi gini, sini misalkan kita punya nama ya. Saya punya nama orang. Terus kemudian tipe data yang saya cari. Kemudian berapa nilainya? Mirip rumus indeks match teman-teman. Kalau kalian mau lihat tutorialnya juga ada di video saya selanjutnya, linknya saya sertakan di bagian atas ya. Nilainya berapa? Jadi di sini untuk namanya saya akan coba menggunakan nama-nama yang ada di tabel sebelah ini ya teman-teman. Kita cukup pergi ke bagian data, kemudian jangan lupa pilih data validation. Kemudian ini kita bikin list aja. Kemudian untuk source-nya kita tinggal blok bagian ini. Oke. Kemudian klik OK. Terus kemudian tipe data yang saya cari itu ada gaji pokok, tunjangan, dan take home pay ya teman-teman ya. Jadi di sini tipe data yang saya cari, kita juga tetap pakai ini data validation. Kemudian kita juga pakai list. Untuk source-nya kita pakai 3 ini ya. Oke. Jadi di sini misalkan saya mau nyari si Erik ya. Kemudian saya mau lihat take home pay-nya. Gimana caranya rumus XLOOKUP untuk melakukan cara ini? Begini caranya teman-teman ya. Yang pertama kita ketikkan dulu rumus XLOOKUP-nya ya. XLOOKUP, terus kemudian lookup value-nya kita ambil nama Erik Supriyanti. Kemudian kita tekan titik koma. Selanjutnya lookup array-nya kita ambil di bagian nama ini ya teman-teman. Jangan lupa dikunci dengan menggunakan tombol F4. Terus kemudian untuk return array-nya kita ambil bagian tipe data. Tipe data di sini adalah tipe data take home pay. Terus kemudian kita pilih titik koma lagi. Tapi tidak bisa langsung seperti ini ya teman-teman. Karena tipe datanya modelnya seperti ini, kita kan mau mengambil nih untuk tipe data ini nilainya berapa. Di sini kita menggunakan rumus XLOOKUP lagi. Jadi XLOOKUP lagi di dalam sini. Terus kemudian kita baru masuk ke lookup value-nya. Lookup value-nya kita isi dengan tipe data yang mau kita cari. Misalkan di sini take home pay ya. Kemudian jangan lupa untuk ketik titik koma. Terus kemudian kita pilih lookup array-nya di bagian gaji pokok, tunjangan, dan take home pay. Jangan lupa ditekan F4. Kemudian kita pilih titik koma lagi. Kemudian untuk return array-nya kita pilih ini ya teman-teman, dari C5 sampai dengan E12. Jangan lupa dikunci. Kemudian kita berikan kurung tutup. Ini untuk rumus XLOOKUP yang kedua ya. XLOOKUP pertama juga kita langsung tutup dengan menggunakan kurung tutup. Kemudian kita ketik enter ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kita rapikan ya sedikit. Kita pergi ke bagian home. Kemudian kita beri pemisah ya, seperti ini. Misalkan kita rubah datanya menjadi hari Prasetyo, ini otomatis berubah teman-teman ya. Dia take home pay-nya Rp7.450.000. Kemudian kalau misalkan kita ganti berapa sih tunjangan dia, ini sudah otomatis berubah Rp3.725.000. Kemudian kalau kita coba Kismanto, ya tunjangannya Rp2.550.000. Sudah sesuai teman-teman ya. Kemudian dia take home pay-nya berapa? 5.100.000. Kemudian untuk Ardiansa berapa take home pay-nya?
5.100.000. Berapa gaji pokoknya? 2.550.000. Berapa tunjangannya? 2.550.000 juga. Kemudian untuk Mas Ud, ini ya teman-teman ya, Mas Ud Ardiansyah 5.100.000 ya. Kemudian untuk Mas Ud TKP-nya 3.500.000. Udah sesuai ya teman-teman ya. Jadi demikian ya tutorial untuk pengembangan rumus XLOOKUP. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik lonceng untuk channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video yang berikutnya. Kemudian share sebanyak-banyaknya video ini agar lebih bermanfaat. Kemudian jika kalian ada saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya.